Selamat datang. Di depan saya ada Realme C75 dan hari ini saya akan menunjukkan cara melewati verifikasi Google di perangkat ini. Jadi untuk memulai selain tentunya Anda membutuhkan koneksi internet, ada satu hal yang sangat penting dan Anda tidak bisa menyelesaikan proses ini tanpa itu, yaitu perangkat lain. Sekarang, perangkat itu bisa berupa perangkat Android apa saja. Saya akan menggunakan OnePlus 13 untuk ini, yang menurut saya seharusnya bisa, tapi kita akan lihat nanti. Terkadang, tidak semua perangkat Android mengizinkan Anda menggunakan aplikasi seperti phone cloning yang akan kita butuhkan, tapi kita lihat saja nanti. Dan saya akan mengambil ponsel lain jika yang ini bermasalah. Jadi, ya itu satu hal. Sekarang, berbicara tentang kondisi ponsel yang sebenarnya di sini, Anda bisa lihat ponsel ini terkunci, akan membutuhkan pola verifikasi untuk membukanya atau masuk dengan akun Google. Dan kita juga punya ikon kunci kecil di sini yang menandakan perangkat ini terkunci dan perlu diverifikasi. Jadi jika Anda berada di awal proses pengaturan, sambungkan ke jaringan Wi-Fi Anda dengan melanjutkan ke langkah berikutnya. Dan dari situ, kita pada dasarnya bisa mulai. Jadi saya akan kembali dulu. Dan kita akan mulai dari halaman koneksi Wi-Fi. Setelah Anda terhubung ke jaringan Anda, seperti yang sudah saya lakukan di sini, Anda perlu klik ikon I di samping jaringan yang terhubung. Lalu Anda akan memilih bagikan. Sekarang saya akan menutupi bagian ini dengan tangan saya, karena ini akan menampilkan kode QR dan kata sandi. Nah, seperti itu. Tapi, setelah Anda menekan bagikan di bagian bawah, Anda akan melihat tombol ini, Quick Share. Dan dari sini kita bisa pilih lanjutkan. Saya akan klik pada 3 titik, kalau saya tidak salah ingat. Ya, dan kita akan masuk ke pengaturan. Dan di sini Anda perlu secara spesifik memilih opsi pelajari lebih lanjut tentang Quick Share untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dan kita punya banyak teks biru di sini. Sekarang kita sedang mencari bagian khusus tentang berinteraksi dengan aplikasi dan orang di sekitar Anda. Jadi saya rasa itu ada di bagian bawah. Ya, dan ini dia. Jadi berinteraksi dengan orang ataupun aplikasi dan orang di sekitar Anda. Selanjutnya, Anda perlu menggulir ke bawah dan cari periksa koneksi Wi-Fi atau seluler. Jadi di sini kita punya menu drop down. Nah, setelah Anda klik itu, Anda perlu memilih jaringan seluler. Cukup klik itu, gulir ke bawah, dan Anda akan menemukan sebuah video. Klik sekali pada video itu. Video akan dimuat, dan setelah videonya dimuat, Anda perlu mengklik teksnya, dan ini akan mengarahkan kita ke browser. Di video ini, kami akan menunjukkan cara memeriksa kapan ponsel Pixel Anda menggunakan 5G. Oke, sepertinya itu tidak mengarahkan kita ke browser. Jika Anda sudah di browser, itu bagus. Jika Anda terjebak di YouTube, itu juga tidak apa-apa. Jadi untuk YouTube akan ada beberapa langkah tambahan. Aku tidak tahu. Kadang bisa membuka browser, kadang tidak. Tapi, kita akan klik 3 titik di sini, navigasikan ke pengaturan. Dan berikutnya, kita ingin menavigasi ke... baiknya kita tunggu saja sampai sampah ini menghilang. Tentang... itu dia. Itu di bawah benda hitam yang di sana. Pilih kebijakan privasi Google. Dan ini kemudian akan mengarahkan kita ke browser. Kita akan memilih opsi untuk menggunakan tanpa akun. Dan di kolom pencarian, Anda ingin mengetik hard reset info bypass. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai menggulir ke bawah dan salah satu opsi di sini adalah aplikasi pengaturan. Cukup klik saja. Ini akan mengarahkan kita ke pengaturan telepon. Dan di sini kita mencari layar beranda, tata letak di bawah layar beranda dan layar kunci. Dan tata letak layar beranda. Setelah Anda mengkliknya, Anda akan dibawa ke layar beranda. Namun perlu diingat, kita masih dalam tahap persiapan. Kami baru saja mengalami masalah saat masuk ke layar beranda sekarang. Nah, alasan saya menyebutkan itu karena nanti kita akan melakukan riset pabrik pada perangkat melalui pengaturan.
Dan Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa kita tidak melakukannya sebelumnya? Sekarang kita sudah berada di layar beranda. Kita tadi sudah ada di pengaturan dan kita sebenarnya bisa mengakses opsi itu. Dan saya akan coba jelaskan sekarang. Alasan kita tidak menggunakan opsi reset sekarang melalui pengaturan yang akan menghapus semua data termasuk perlindungan adalah karena saat ini perangkat masih dalam tahap penyiapan dan perangkat tahu bahwa ia masih dalam tahap penyiapan. Oleh karena itu, jika Anda hendak menyetel ulang perangkat, akan seperti ini. Jika sudah disetel berarti belum. Apakah ada perlindungan? Itu benar. Jadi ini akan diatur ulang dan mengembalikan perlindungan. Tapi begitu kita selesai melakukan pengaturan, perangkat akan memeriksa apakah sudah diatur. Ya, itu benar. Anda ingin mengatur ulang. Anda memiliki akses ke layar beranda. Perangkat sudah disiapkan. Keren. Anda dapat mengatur ulang perangkat dan kami akan menghapus semua data termasuk perlindungan. Karena pada titik itu, Anda akan menjadi pengguna sah dari perangkat tersebut. Dan jika Anda bisa sampai sejauh ini dengan perangkat yang sudah disiapkan, dan Anda bisa mengakses semua pengaturan, itu berarti Anda sudah siap. Anda bisa mengatur ulangnya. Jadi, kita harus menyelesaikan pengaturannya terlebih dahulu. Dan untuk melakukannya, sekarang kita, dari layar beranda, ingin menavigasi ke folder alat dan pilih clone phone, lalu pilih bahwa ini adalah perangkat baru dan izinkan semua yang muncul. Pilih bahwa perangkat lainnya adalah Android lain atau dalam kasus ini, saya sebenarnya bisa memilih bahwa ini adalah OnePlus, karena ini memang OnePlus. Tapi saya rasa itu sama saja. Jadi di sini saya akan membukanya dan saya akan membuka aplikasi yang sudah ada di OnePlus, yaitu Phone Clone. Tapi untuk semua orang lain yang menggunakan perangkat yang bukan bermerek OnePlus atau pada dasarnya submerek mereka seperti OnePlus, Oppo, dan Realme. Ini sebenarnya satu perusahaan besar. Dan dalam kasus ini Anda cukup masuk ke Play Store, lalu di kolom pencarian cari clone phone. Dan Anda perlu mengunduh aplikasi clone phone yang sangat berguna ini. Sekarang kita bisa menggunakan perangkat Oppo, perangkat OnePlus, atau saya rasa yang ini juga bisa digunakan dengan baik. Seperti yang saya bilang, mereka semua pada dasarnya sama, dan aplikasinya akan terlihat hampir sama, meskipun secara teknis, ini Realme, ini Oppo. Dan jika saya membuka aplikasi clone phone di sini, Anda bisa lihat tampilannya sama, jenis navigasinya juga sama. Jadi setelah Anda mengunduhnya, jika Anda menggunakan versi yang diunduh dari Play Store, Anda tidak akan memiliki opsi ini, yaitu sebagai perangkat baru. Anda hanya memiliki opsi bahwa ini adalah perangkat lama. Dan memang itulah yang perlu Anda pilih dengan cermat dan teliti. Lalu, seperti biasa, setujui semua persyaratan yang ada dan berlaku. Dan Anda bisa lihat sekarang kita bisa dengan mudah memindai kode QR menggunakan kamera perangkat Anda yang terintegrasi dengan baik. Nah, seperti itu. Dan Anda bisa lihat perangkatnya sekarang sudah terhubung, dan yang bisa saya lakukan adalah mengimpor data saya. Sekarang kita akan membatalkan semua pilihan dulu, jadi klik kotaknya di sini 2 kali. Ini akan memilih semuanya dan membatalkan pilihan semuanya pada titik itu, lalu kita ingin menggulir ke bawah dan mengetuk aplikasi. Dan begitu Anda memilih kategori aplikasi, di sini Anda ingin mencari jenis aplikasi apapun yang ukurannya paling kecil. Jadi, kita punya beberapa kafein, itu 25 megabita, itu akan menjadi pilihan yang cukup bagus. Yang ini bahkan lebih kecil, itu 17. Tiba sudah cukup bagus. Jadi alasan Anda mencari ukuran yang lebih kecil adalah karena semakin besar ukuran sebuah aplikasi, semakin lama prosesnya, dan sebenarnya saya baru saja melihat Facebook dengan ukuran 0,5 megabita, jadi itu yang akan saya pilih sebagai gantinya. Bagaimanapun, kita akan klik OK, lalu berikutnya, dan mulai migrasi. Anda harus mengonfirmasi PIN atau kunci layar untuk ponsel ini, jadi seperti itu. Lalu kita tinggal mengetikkan ini, jadi sebenarnya ini adalah hal yang berbeda. Jadi ada perbedaan antara huruf besar dan juga huruf kecil yang perlu diperhatikan dengan seksama. Nah, seperti itu. Dan Anda bisa lihat sekarang datanya berpindah dengan cukup cepat, karena saya memang memilih ukuran file yang sangat kecil di sini. Dan sekarang sudah selesai, itu aja yang kita butuhkan dari perangkat ini. Sekarang di sini entah kenapa tertulis berhasil 2, bukan 1.
Mungkin saya tanpa sengaja memilih dua aplikasi, tapi bagaimanapun juga, di sini tertulis berhasil. Sekarang Anda mungkin melihat bahwa prosesnya gagal, jadi akan ada tulisan gagal berwarna merah, dan kemungkinan akan menunjukkan angka 1. Jangan khawatir, bagaimanapun juga ini berhasil. Jadi selanjutnya kita akan klik selesai. Dan ini akan membawa kita kembali ke pengaturan, tapi sudah melewati tahap verifikasi. Jadi sekarang kita bisa langsung melewati penambahan kunci layar apapun. Kita akan lewati saja, dan selesaikan pengaturannya secepat mungkin, karena memilih apapun di sini saat ini tidak terlalu penting. Mari kita mulai proses ini, dan ini akan secara langsung mengarahkan kita ke layar utama aplikasi. Dari situ kita akan segera menuju ke bagian pengaturan, jika kita bisa menemukannya dengan mudah. Yang dikenal WM. Nah, ketemu pengaturan. Gulir ke bawah sampai Anda menemukan opsi sistem dan pembaruan, kemudian lanjutkan ke bagian cadangkan dan setel ulang, lalu pilih setel ulang ponsel. Setelah itu, Anda akan melihat opsi hapus semua data, pastikan untuk memilih hapus semua data sekali lagi, dan akhirnya, klik tombol hapus untuk mengonfirmasi tindakan Anda. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini akan melakukan reset pabrik pada perangkat Anda, tetapi jika dilakukan melalui pengaturan setelah proses penyiapan, ini akan menghapus semua hal dari perangkat, termasuk semua perlindungan. Saat ini, perangkat masih terkunci, dan Anda mungkin akan melihat beberapa keanehan, misalnya saat mencoba membukanya atau membuka kunci, kita bisa lihat bahwa kita tidak bisa membukanya secara normal. Jadi yang perlu Anda lakukan misalnya adalah membuka aplikasi kamera Anda, lalu menutupnya, dan cara ini berhasil. Selain itu, beberapa kontrol seperti gesture kembali atau gesture ke beranda sepertinya tidak terlalu berfungsi dengan baik. Seperti yang saya sebutkan, kita tadi semacam mengakali untuk masuk ke layar utama dan benar-benar menyelesaikan proses penyiapan dengan cara itu kali ini. Jadi ketika Anda melakukan factory reset, itu akan mengatur ulang ponsel dan menghapus semuanya. Bersamaan itu Anda bisa berhasil melalui proses penyiapan dengan cara apapun yang Anda inginkan, karena perangkat akan sepenuhnya terbuka titik itu. Dan setelah selesai, Anda sudah siap menggunakannya. Di sana, Anda tidak akan mengalami masalah apapun lagi. Jadi semoga Anda terbantu, dan jika iya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.